Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, kita step by step ya, alias satu persatu bahasnya, pelan-pelan aja biar kita semua paham dan kalian gak salah paham dengan apa yang akan saya sampaikan. Yang pertama, sadar gak sih kalian, setelah ditunjuk menjadi Menpora, ini hampir semua cabang olahraga alami kemunduran. Kemarin contohnya basket ya, dibantai Saudi Arabia. Gimnastik ini ada masalah nih dengan Israel nih. Sepak bola juga ya malah merosot. Timnas U23 kalah ya lawan India. Timnas senior kalah 2 kali di round 4. Nah, itu baru beberapa cabang olahraga di bawah naungan Kemenpora yang katanya alami kemunduran usai Eto'o ditunjuk sebagai Kemenpora. Banyak yang bilang ini akibat karena Eto'o ini serakah. Karena mereka melihatnya dari zaman dulu belum ada satupun yang namanya Menpora double jabatan. Apalagi di bidang yang sama, yakni olahraga. Ya inilah resikonya ketika ada satu pimpinan tapi rangkap jabatan katanya. Ini nggak bisa fokus. Nah, apakah benar Eto'o ini serakah alias gila jabatan? Ya kami kalau itu no comment. Yang kedua, dari segi ketum PSSI-nya. Semenjak jadi Menpora ya, sepak bolanya amburadul. Timnas di hampir segala kelompok usia mengalami penurunan, bahkan mungkin jeblok ya. Liga pun acak-acakan. Bahkan kemarin kita sama-sama tahu di Liga 2 tersiar info ada yang namanya match fixing yang katanya sih melibatkan pertandingan antara Persipal Palu lawan PSIS ya. Nah, dengan semua kekacauan ini, seruan untuk Erick Thohir mundur pun menggema. Eto'o ini diberikan satu pilihan, mundur dari Menpora atau mundur dari PSSI. Ya kalau buat kami pribadi menanggapi seruan-seruan seperti ini, kalau dia ini mundur dari PSSI itu hal yang nggak mungkin. Sebab kita tahu lah ya, PSSI itu ladangnya cuan, uang ratusan miliar mengalir tiap bulannya di PSSI. Orang-orang ataupun tokoh-tokoh politik lebih seneng loh bersaing untuk menjadi ketum PSSI ketimbang bersaing untuk menjadi seorang menteri. Kenapa demikian? Karena mereka sudah tahu uang di PSSI lebih gede dibandingkan uang dari kementerian. Maka muncullah video yang satu ini. Sebelum kami jelaskan apa sih hubungannya dengan Erick Thohir nggak mau mundur dengan video ini, simak dulu ya. Teman-teman tolong jangan lagi berpikir tentang Patrick Kluivert. Buang jauh-jauh dari ingatan kita. Kita sudah pulangkan dia ke Belanda dan sekarang masih di tanggal 12 Oktober 2025 tepat jam 21.00 saat tiba di Singapura di Bandara Changi. Nah, untuk transit ya, nanti langsung ke Korea menjemput Sintayong untuk segera Sintayong memimpin timnas Garuda Indonesia. Welcome back Sintayong. Patrick Kluivert out. Dia adalah Benny Ramdhani. Mungkin kita nggak terlalu kenal siapa nih orang. Bahkan mungkin ada dan banyak di antara kita yang nggak kenal sama sekali siapa Benny Ramdhani. Dia itu adalah mantan kepala BP2MI. Apa sih BP2MI? BP2MI itu adalah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia alias BP2MI ini. Itu adalah sebuah badan yang mengurusi, menaungi, melindungi para pekerja-pekerja Indonesia di luar, baik itu TKI, TKW, dan orang-orang yang bekerja di luar negeri. Nah, dilindungilah sama BP2MI ini, baik dari keberangkatan sampai kepulangan.
Nah, uniknya BP2MI ini bukanlah dari bagian kementerian loh ya, bukan, nggak di bawah menteri apapun dia nih. Tapi BP2MI ini memang sebuah badan yang ditunjuk secara khusus oleh pemerintah untuk ngurusin yang namanya TKI ataupun TKW ya. Lalu apa hubungannya Bang ini orang jemput Sintayong dengan Erick Thohir keluar apa enggak dari PSSI? Nanti kalau itu kita jelasin ya. Cuma sekarang jadi pertanyaan, beneran nggak tuh dia jemput Sintayong? Emang bisa dia jemput Sintayong? Kalau itu kami no comment, nggak tahu ya bener apa enggaknya. Cuman kalau soal Beni ini ada kabar dulu waktu Sintayong dinegosiasi sama PSSI di Malaysia. Nah ini pun kalian mungkin belum tahu ya. Sintayong itu dinegonya bukan di Korea ataupun di Indonesia, tapi di Malaysia. Waktu itu Indonesia lawan Malaysia di kualifikasi Piala Asia kalau nggak salah ya. Itu PSS itu ketemu sama Ratu Tisa waktu itu ya. Ratu Tisa ketemu sama Sintayong kalau nggak salah. Nah lalu benar nggak nih Sintayong akan kembali ke Indonesia berkaitan dengan video ini dan juga Erick Thohir keluar apa enggak dari PSSI? Oke, kami jelaskan ya satu persatu. Jadi dengerin baik-baik. Saat ini Erick Thohir ini lagi didesak mundur nih dari PSSI. Banyak banget pihak yang sudah ajuin nama-nama untuk menggantikan Erick Thohir dari kursi ketum PSSI. Ini lagi panas nih di PSSI nih. Bahkan ada ikut campur turut tangan dari pemerintah juga soal ketum PSSI. Jadi posisi Erick Thohir ini lagi terancam di ketum PSSI. Lah bukannya kemarin katanya dia nggak apa-apa kalau masyarakat nggak suka saya di PSSI saya akan mundur. Ya itu kan trik politik. Faktanya kenyataannya mana ada sih yang mau lengser dari ketum PSSI. Kalau misalnya Glenn nyuruh saya mundur hari ini, saya mundur. Wah, saya mana berani, Pak. Loh, kalau rasa pesimisme itu atau semua ngeliat suruh mundur, ya udah saya mundur. Dan apa yang terjadi sekarang ini sebenarnya udah pernah kami prediksi dulu banget lo ya, ketika gonjang-ganjing Sintayong. Mungkin kalian penonton setia channel ini pernah dong dengar kami memberikan sebuah rantai yang akan terjadi di sepak bola di PSSI khususnya. Tapi waktu itu kami banyak banget yang bilang, ah sok tahu lu. Tapi ternyata apa yang kami pernah prediksikan sekarang mulai satu demi satu terungkap dan benar kan? Apa sih itu Bang? Oke, kita flashback lagi. Kami pernah bilang ini tuh sebuah rantai yang ujung-ujungnya akan berakhir seperti apa. Yang pertama, Sintayong sengaja digonjang-ganjing agar dicopot alias dipecat. Lalu rantai itu bersambung, Sintayong dipecat, lalu bersambung lagi. PSSI cari pelatih baru, kemudian pelatih baru tersebut bapuk, kemudian pelatih baru tersebut dipecat, dan ketumnya digonjang-ganjing untuk dilengserkan. Akhirnya apa? Rezim lama kembali menduduki PSSI. Betul dong, kami pernah memberikan prediksi seperti itu dan dulu nggak ada satupun yang percaya. Bahkan mungkin setelah Sintayong dipecat barulah itu banyak yang upload ke media sosial loh. Gimana? Percaya sekarang dengan analisa kami? Kami tuh nggak pernah loh minta kalian percaya dengan kami. Kami tuh nggak pernah minta kalian percaya dengan analisa kami. Kami sadar, kami tuh bukan orang terkenal. Kami tuh bukan pandit-pandit terkenal seperti Coach Justin, Toel, ataupun siapapun. Kami ini cuma seorang analis sepak bola dan juga abdi rakyat. Cuma itu, kami bukan siapa-siapa. Tapi berkali-kali kami kasih tahu dan kami bilang, ada satu hal yang kalian lupa dan kalian gak sadari. Apa itu? Coba deh kalian pikirkan. Negara bangsa Indonesia atau negara Indonesia ini dijaga oleh siapa sih? Polisi? Tentu bukan, tapi oleh TNI. Artinya TNI itu intelijennya lebih pintar dong dibandingkan pengamat. Paham sampai sini? Nah, berkaitan dengan video orang tadi yang katanya akan menyebut Sintayong ke Korea. Ini berkaitan juga dengan Erick Thohir atau ketum PSSI sekarang ini mundur apa enggak dari jabatannya. Karena ada isu loh ya, kami bilang isu yang lagi sangat berkembang di sekitaran PSSI. Katanya lo ya, kami nggak tahu benar apa enggak, namanya juga isu. Katanya ketum yang sekarang ini mengiming-imingi
sebuah janji nih kepada netizen. Apa itu janjinya? Dia akan membawa pulang Sintayong ke Indonesia asal nanti tahun 2027 dia dipilih lagi menjadi ketum, katanya gitu. Atau istilahnya ketum yang sekarang itu nggak mau lengser dari jabatannya sebagai ketum. Terus dia ngiming-ngimingin lah supporter timnas dengan kata-kata, saya janji saya akan bawa Sintayong pulang ke Indonesia asal saya tetap jadi ketum di 2027 nanti. Itu isunya lo ya. Kalian boleh percaya boleh enggak, namanya juga isu. Ya silakan saja, kalian udah paham atau enggak? Apakah benar ini ketum yang sekarang ini gila jabatan? Ya mungkin aja, tapi kan dulu dia pernah bilang, kalau masyarakat udah nggak percaya sama saya siap akan mundur. Itu kan kata-katanya sama tuh sama yang diucapin sama Bang Asroda. Kalau menang aja, ini prestasinya ketum dan juga Esko. Kalau kalah, ini kehendak Tuhan. Nah, gimana menurut kalian? Kalian setuju apa enggak nih kalau seandainya benar Sintayong balik lagi ngelatih timnas Indonesia? Silahkan tulis di kolom komentar, setuju apa enggak ya? Kalau kalian tanya ke saya, mungkin kalian nebaknya, wah pasti nih Bang Dewa akan setuju nih Sintayong balik lagi ke Indonesia. Belum tentu, bukan masalah dia ini nggak boleh ngelatih timnas Indonesia. Tapi kalau buat saya pribadi nih ya, saya malah kasihan loh kalau Sintayong balik lagi ke Indonesia. Kenapa demikian? Karena analisa kami yang baru-baru ini sangat mengejutkan. Apa itu? Kita jelasin secara perlahan. Kalian boleh percaya, boleh nggak analisa kami? Kenapa kami kasihan sama Sintayong? Kalau dia ngelatih Indonesia lagi, kami takut dia cuma akan jadi tumbal loh. Kenapa demikian? Kita tahu ketum yang sekarang atau PSSI yang sekarang adalah gila kehormatan, gila pujian gitu kan. Nah sekarang masyarakat Indonesia itu memujinya Sintayong terus, sementara nama dia mulai tenggelam gitu kan di bawah bayang-bayang Sintayong. Nah apakah itu nggak akan buat mereka bikin sakit hati? Oke, kita akan ambil Sintayong, tapi lihat aja nanti kita tunjukin ke masyarakat Indonesia kalau Sintayong itu jelek, kita bikin hancur timnas kita di bawah tangan Sintayong biar masyarakat kebuka matanya kalau Sintayong itu jelek. Akhirnya apa? Segala rencana-rencana busuk dijalankanlah untuk membuat Sintayong ini gagal bersama timnas Indonesia untuk program kedua kali Sintayongnya. Itu yang kami takutkan. Atau istilah kasarnya, sek nih Sintayong lagi yang diteriakin sama netizen sama supporter timnas. Kan kita yang ngebangun, kita duit kita. Masa dia terus yang diseru-serukan sama supporter? Ya udahlah, sekarang kita bikin rencana nih, kita ambil lagi aja Sintayong ke Indonesia. Tapi ya udah, nanti waktu dia ngelatih kita bikin rencana nih, timnas jeblok terus nih di bawah tangan Sintayong. Kan masyarakat tahu akhirnya, wah Sintayong jelek nih, timnas jeblok terus. Ya udah, akhirnya nama kita yang nggak disalahin lagi. Kita tuh udah ambil balik dia kok, yang disalahin nanti ujung-ujungnya Sintayong juga. Nah itu cara mungkin buat ngelupain Sintayong dari otak masyarakat kita. Nah itulah yang kami takutkan, dan itu pun yang tengah kami analisa dan kami teliti sekarang. Ya terserah kalian lah, ribet ngomong saya tuh. Terserah kalian percaya atau enggak dengan analisa kami. Tapi sejauh ini analisa kami itu jarang yang meleset. Dan analisa kami ini tuh kami ambil dari segala sudut. Salah satunya adalah di Indonesia itu masih ada yang namanya Toel CS. Ini masih berkeliaran nih. Tentunya kita tahu si Dajjal yang satu ini bisa berbuat apapun loh ya demi cuan. Itulah alasannya kenapa kalau kami bilang, kalau pendapat kami pribadi malah kasihan Sintayong ditarik lagi ke Indonesia. Ujung-ujungnya nanti apa? Jadi korban, jadi tumbal. Jujur itu ketakutan kami, itu analisa kami loh ya. Dia ini cuma dijadikan apa? Dijadikan tumbal. Timnas Indonesia gak bakalan maju di tangan Sintayong lagi. Kenapa demikian? Karena akan dibikin gagal terus sama mereka. Karena nama mereka lah yang harus diingat, bukan nama Sintayong. Kalau kami pribadi ya, pengganti Kluivert yang mending pelatih-pelatih kelas dunia seperti Ancelotti, Marcelo Lippi atau siapapun lo ya, yang udah punya kekuatan secara secara hukum, secara mungkin dia punya pengaruh yang lebih besar dari Erick Thohir. Itu mungkin buat kami pribadi lebih aman kali ya. Karena gini loh, kalau misalnya Ancelotti atau Marcelo Lippi deh yang latih timnas Indonesia, ketika kalah atau gagal, nggak mungkin dong Ancelotti ataupun Lippi yang disalahkan. Kenapa? Toh mereka bisa kok membawa timnas lain bagus. Kenapa timnas Indonesia nggak bisa bagus? Berarti yang salah bukan pelatihnya dong.
federasi dan pemainnya yang salah. Nah, itu yang kami mau gitu, biar jangan menyalahkan pemain, jangan menyalahkan pelatih, jangan menyalahkan yang sudah kerja, tapi menyalahkan yang di atasnya, orang kantornya. Kalau Sintayong yang direkrut lagi, otomatis yang akan disalahkan kalau timnas malah bapuk atau lebih bapuk lagi setelah ditangani lagi oleh Sintayong. Sintayong yang akan jadi sasaran utama, apalagi sasaran utama pertama itu datangnya dari Toel CS. Kasihan, saya jujur, saya benar kasihan nantinya kalau si Sintayong direkrut lagi. Akhirnya apa? Dibikinlah sebuah drama Indonesia timnasnya hancur gara-gara ngerekrut lagi Sintayong. Apakah itu akan terjadi? Ya kalau itu terjadi, ya berarti analisa kami ya tepat lagi.